Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Reni Dasmayanti dengan NPM 101200034, Prodi Manajemen kelas C3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab anggaran produksi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah anggaran perusahaan. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan datang, yang mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan kapan waktu produksi dilakukan. Rumus menentukan tingkat atau volume produksi, yaitu tingkat penjualan ditambah persediaan akhir yang hasilnya disebut kebutuhan, lalu ditambah persediaan awal. Kegunaan anggaran produksi yaitu secara umum berguna sebagai pedoman mengkoordinasian dan pengawasan kerja. Secara khusus, anggaran produksi berguna untuk yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar atau kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan dan diefisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kuantitas dan kualitas. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Dan yang keenam, fasilitas gudang. Pendekatan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Yang kedua, kebijakan yang mengutamakan tingkat stabilitas persediaan. Yang ketiga, kebijakan yang menggabungkan keduanya, tingkat produksi dan persediaan berfluktuasi. Berikut contoh soal anggaran produksi. Sebuah perusahaan PT Cahaya yang bergerak di bidang furniture sedang menyusun anggaran produksi. Data-data selama 6 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Perusahaan merasa puas dengan tingkat market share yang tercapai pada tahun 2020. Kapasitas produksi tahun maksimum yaitu 15 juta. Kebijakan persediaan awal tahun adalah 10 total penjualan tahun itu, sedangkan kebijakan produksi stabil baik untuk bulan maupun triwulan. Pola penjualan mengikuti indeks penjualan sebagai berikut. Januari sampai Maret 10%, triwulan 2 dan triwulan 3 20%, dan triwulan 4 30%. Berdasarkan data di atas, tentukan permintaan industri untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dengan menggunakan metode semi-average. Yang kedua, penjualan perusahaan untuk tahun 2021 dan 2022 atas dasar tingkat market share yang dikehendaki. Yang ketiga, tingkat atau volume produksi tahun 2021. Yang keempat, anggaran produksi bulan untuk ketiga bulan pertama dari triwulan pertama dan triwulan untuk bulan berikutnya dengan kebijakan dan produksi yang telah ditetapkan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kita bikin tabel terlebih dahulu yang di dalamnya terdapat tahun penjualan, nilai X, semi total, semi average, dan nilai trend. Untuk penjualannya terdapat ada di data soal, dan langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai X. Cara mencari nilai X yaitu kita membagi dulu datanya. Data di sini ada 6 dibagi 2 yaitu menjadi 3 bagian. Lalu ketiga ini dibagi 2 lagi menjadi min 1,5. Lalu tahun 2016-nya min 0,5, tahun 2017-nya 0,5, 2018 1,5, 2019 2,5, 2020 3,5. Begitupun selanjutnya. Untuk semi total, kita menotalkan 3 bagian ini. 2015, 2016, dan 2017. Di total menjadi 216 juta rupiah. Yang ini juga sama, 2018, 2019, 2020 di total menjadi 270 juta. Untuk semi average-nya, semi total dibagi 3. 216 juta dibagi
3 menjadi 72 juta. Untuk 270 juta dibagi 3 menjadi 90 juta. Lalu kita masukkan nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan A tambah B, X. Y sama dengan 72 juta ditambah 6 juta X. Lalu pertanyaan pertama tadi, taksiran penjualan industri tahun 2021. Kita mencari tahun 2021 terlebih dahulu. Yaitu kita masukkan 72 juta nilai A-nya dan nilai B-nya 6 juta. Lalu X-nya tadi yang di tabel 4,5 sama dengan 99 juta. Yang 2022 72 juta ditambah 6 juta di dalam kurung 5,5 sama dengan 105 juta. Yang kedua, taksiran penjualan perusahaan. Market share 2020 yaitu 100 juta dibagi 11 juta dikali 100% sama dengan 9%. Lalu taksiran penjualan perusahaan tahun 2021 yaitu 9% dikali 99 juta sama dengan 8.910.000 rupiah. Taksiran penjualan perusahaan tahun 2022 yaitu 9% dikali 105 juta sama dengan 9.450.000 rupiah. Lalu nomor 3, kita mencari tingkat atau volume produksi tahun 2021. Tingkat penjualannya 8.910.000 rupiah. Ini diambil dari taksiran penjualan perusahaan tahun 2021. Lalu ditambah persediaan akhirnya 10% dikali 9.450.000 rupiah sama dengan 945.000 rupiah. Totalnya 9.855.000 rupiah. Itu menjadi kebutuhan. Lalu persediaan awalnya 10% dikali 8.910.000 rupiah sama dengan 891.000 rupiah. Lalu kebutuhan dikurangi persediaan awal menjadi tingkat volume produksi yang nilainya 10.746.000 rupiah. Lalu nomor 4, anggaran produksi tahun 2021. Pola penjualan bulan atau triwulan. Bulan Januari 10% dikali 10.746.000 rupiah sama dengan 1.074.000 rupiah. Februari 10% dikali 10.746.000 rupiah sama dengan 1.074.600 rupiah. Bulan Maret 10% dikali 10.746.000 rupiah sama dengan 1.074.600 rupiah. Triwulan 2 dan triwulan 3 yaitu 20% dikali 10.746.000 rupiah sama dengan 2.149.200 rupiah. Untuk triwulan 4-nya 30% dikali 10.746.000 rupiah sama dengan 3.223.800 rupiah. Produksi per bulannya yaitu 10.746.000 rupiah dibagi 12 menjadi 895.500 rupiah. Untuk produksi per triwulannya 10.746.000 rupiah dibagi 3 menjadi 3.582.000 rupiah. Sekian penjelasan saya mengenai anggaran produksi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.